Sebenarnya kalau kita bicara investasi, nomor satu yang paling penting itu adalah lokasi. Lokasi paling sangat penting. Ya, kedua fasilitas, ketiga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya nampaknya. Dan pastinya salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini Jumat, tanggal 19 Februari 2021. Kita bersama-sama hadir nih via Zoom meeting di BPN Connect volume yang ke-10. Nah, BPN Connect itu apaan sih? Kita share dulu ya. Jadi BPN Connect itu adalah event, talk show atau webinar rutin yang diadakan oleh Telkom Balikpapan. Dan kali ini, sore hari ini adalah yang ke-10, volume yang ke-10. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mempertahankan dan mengembangkan bisnis properti di masa pandemi. Nah, kita bakal bahas lumayan banyak, antara lain adalah keadaan bisnis properti di masa pandemi, kemudian juga kita bakal bahas pengalaman dalam bidang properti, terus juga kita bakal bahas tips investasi properti. Nah, bersama dengan saya Lisa Devung pada sore hari ini selaku moderator, dan pastinya juga saya mau menyapa narasumber kita, the one and only yang sudah hadir ya, Bapak Denny Rayhendra. Ya, General Manager Estate PT Wulandari Bangun Laksana. Selamat sore Bapak Denny. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya sore hari ini? Sehat? Baik, sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya, stay safe pokoknya. Makanya kita hari ini via Zoom meeting aja dulu ya Pak ya. Ya. Pastinya tidak mengurangi lah, meskipun via Zoom meeting kita tidak mengurangi informasi-informasi yang bakal kita share pada sore hari ini. Nah, hari ini juga bakal ada talk show, pastinya dengan bersama Bapak Denny, dan setelah itu akan diberikan kesempatan untuk 3 orang penanya terbaik. Jadi selama nanti setelah talk show akan diberikan kesempatan untuk yang sudah bergabung pada sore hari ini untuk memberikan pertanyaan, dan dari 3 pertanyaan itu akan dipilih pertanyaan terbaik. Nah, yang terbaik bakal dapat hadiah, hadiahnya saldo link aja. Jadi pastikan kalian simak semua yang kita informasikan sore hari ini dan aktif untuk bertanya, karena pertanyaan terbaik nanti bakal kasih saldo link aja. Dan juga kita informasikan untuk konten webinar ini bisa kalian tonton ulang di YouTube IndiHome Balikpapan. Jadi kalau misalnya agak kurang full version nih nontonnya pada sore hari ini atau telat joinnya, nah kalian bisa nonton di YouTube IndiHome Balikpapan. Dan make sure untuk subscribe, like, dan juga komen IndiHome Balikpapan. Nah, buat kalian yang mau daftar Sobi ataupun berlangganan IndiHome, bisa langsung klik link yang ada di description box IndiHome Balikpapan YouTube. Dan juga sore hari ini sebelumnya saya mau menyapa nih buat Sobat IndiHome. Ada yang udah join belum sih Sobat IndiHome? Nah, Sobat IndiHome apaan sih? Jadi Sobat IndiHome ini adalah program untuk mendapatkan penghasilan tambahan di mana saja, kapan saja. Gimana tuh caranya? Nah, caranya adalah kalian bisa promo melalui sosial media dan mengarahkan untuk melakukan registrasi layan IndiHome melalui link registrasi yang kalian berikan. Nah, nanti dari situ kalian bakal dapat poin, dan poinnya bisa ditukarkan dengan uang tunai. Seru banget kan? Nah, buat kalian yang sudah jadi Sobat IndiHome, saya mau menyapa lagi selamat sore. Dan buat yang belum udah join, cus langsung daftar sebagai Sobat IndiHome. Ini udah lumayan yang join ya pada sore hari ini. Oke, langsung saja kembali menyapa narasumber kita, Bapak Denny Rayhendra. Panggilannya Pak Denny ya Pak ya? Betul. Pak Ya, Denny betul. selaku General Manager Estate PT Wulandari Bangun Laksana sudah hadir untuk memberikan informasi seputar mempertahankan dan mengembangkan bisnis properti di masa-masa, terutama masa pandemi seperti saat ini. Pak Denny, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sore hari ini ya Pak ya? Silakan, boleh, yuk. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak, sambil nanti peserta kita bakal mendengarkan informasi dari kita. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya bisa langsung tulis aja di kolom komentar di Zoom meeting ini. Nanti pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah saldo link aja. Oke Pak Denny. Ya. PT Wulandari Bangun Laksana ini kan awalnya kita kenalnya sebagai pembangunan mall ya Pak ya? Ya. Nah, terus terkonsep, tercetus sampai pembangunan Rubit Tower dan Aeropolis itu gimana ceritanya, Pak?
Jadi kalau kita di sini konsep awalnya itu memang super blok. Mm-mm. Ya, jadi kawasan super blok di mana itu kawasan terintegrasi, di mana ada mall, ada hunian bertingkat, ada hotel, ada perkantoran. Nah, di mana eh, apartemen kita Ruby dan Aeropolis itu termasuk di dalamnya, sebenarnya seperti itu. Jadi udah Memang kita ini kawasan, ya, sebenarnya kawasan super blok. Iya. sampai termasuklah Ruby Tower dan Aeropolis ini. Oh, ya. Sebenarnya Ruby Tower itu lebih dulu ya. Ruby Tower lebih dulu karena memang posisi juga Ruby Tower ini sudah full dan kemudian kita lihat ada permintaan yang cukup baik di Balikpapan, makanya kita adakan lagi di atas Mall Pentasiti itu apartemen Aeropolis. Aeropolis karena demand-nya Ya, ada ya Pak ya di Balikpapan ya Pak ya. tuh. Terus kenapa sih Pak memilih Balikpapan untuk mengembangkan bisnis properti? Karena Balikpapan itu sebenarnya kota yang sedang berkembang ya, dibandingkan dengan mungkin kalau kita bilang Surabaya, Medan, itu kan kota-kota memang sudah bukan berkembang lagi ya, tadi ya. Kota ya. Jadi memang kita itu mau berkembang di tempat yang punya potensi untuk investasi properti itu baik, bagus. Dan surprise-nya kita juga nggak pernah tahu sekarang tiba-tiba jadi wacana mau jadi ibu kota ya. Wah itu benar puji syukur banget gitu loh. Kita makin yakin gitu dengan Balikpapan. Makin yakin ya Pak untuk membangun Iya, Balikpapan menjadi kawasan maju pastinya ya Pak ya. Semoga cepat realisasi lah ya menjadi ibu amin, amin, amin. negara pastinya. Nah Pak, apakah PT Wulandari Bangun Laksana ini berinvestasi properti di kota lain? Nah itu kan pasti iya ya Pak ya. Kalau misalnya iya, bisnisnya dibandingkan dengan Balikpapan gimana tuh Pak? Begini, Dibandingkan dengan kalau Jakarta, Surabaya. pertanyaannya adalah tadi kan disebutkan PT WBL ya, betul ya. Iya, Kalau saat ini kita masih fokus di Balikpapan. Mungkin kalau di grup mungkin kita ada ya properti di apa namanya di Pekanbaru, tapi itu lain PT. Jadi kalau kita bicara WBL saat ini masih fokus di Balikpapan. fokus di Balikpapan. Ada Iya. rencana di kota lain Pak? Saat ini masih belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Pak ya. Oh iya pasti, iya. Amin. Semakin maju, semakin sukses bisa biar bisa buka di kota lain juga pastinya. Nah, terus Pak, ini kan kita membahas seputar investasi nih. Iya. Sore hari ini tentang keadaan bisnis properti di masa pandemi, kemudian juga pengalaman Bapak pastinya kan udah expert nih di bidang properti, terus juga tips investasi dalam berproperti. Kan nggak semua peserta ini sudah menjadi pengusaha properti nih Pak. Pasti Ya. ada-ada aja yang baru mau memulai nih untuk terjun ke bisnis properti Ya. ataupun investasi apartemen misalnya. Nah, Pak, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan kalau misalnya contoh kita mau berinvestasi nih di apartemen? Sebenarnya kalau kita bicara investasi, nomor satu yang paling penting itu adalah lokasi. Lokasi paling sangat penting. Ya, kedua fasilitas, ketiga lingkungan. Kalau saya mau beri contoh, mungkin eh, ini yang memang hal-hal yang terpenting ini yang sudah kita pikirkan. Kenapa ada apartemen Ruby dan ada apartemen Aeropolis harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang baik. Eh, kita di Balikpapan Superblok ini apartemen ini sudah didukung oleh dua mall, ada Pentasiti dan ada Iwo. Blok Mall ya Pak ya. Iya, betul. Juga kita didukung dengan adanya sekolah, Bina Bangsa, kemudian juga kita ada sekarang ada PAM Klinik, kemudian kita ada perkantoran juga, PAM Tower. Jadi semua ini yang terintegrasi yang tidak bisa dipungkiri sangat cepat untuk bisa meningkatkan nilai investasi kita gitu. Jadi dalam kita memilih sebuah investasi, lokasi ini sangat penting. Karena nggak bisa dipungkiri, ketika lokasi Anda baik, pasti banyak orang yang mau berinvestasi di tempat tersebut. Dan ketika demand itu
tinggi, maka harga dan nilai capitalnya sendiri pun pasti akan cepat naik dibandingkan di tempat yang tidak didukung dengan fasilitas atau lokasi yang baik. Yes, karena juga pasti kan kalau misalnya kita tinggal di apartemen, kan kita nggak melulu hanya tinggal ya Pak ya. Apalagi kan sekarang nih, kayak udah millennials nih ibaratnya beli apartemen kan otomatis harus bekerja, ataupun yang sudah berumah tangga juga anaknya harus sekolah. Ibaratnya kalau lokasinya sangat strategis dengan sekolah misalnya, dengan perkantoran, jadi lebih nilai jualnya tuh lebih tinggi ya Pak ya. Iya, betul. Itu penting sekali. Yes. Itu penting sekali. Ya kan? Apalagi zaman sekarang kita mau ya kita mau ke mall tinggal jalan, kita mau mungkin mau ke sekolah, nganter anak sekolah mungkin nggak usah jauh-jauh. Ya kan? Kita mau ke supermarket kita bisa langsung ke mall, mau cari makan, kita mau meeting, interaksi. Makanya ini kita sediakan semua di dalam satu kawasan ini, kawasan Balikpapan Superblok. Ibaratnya kayak kawasan one stop solution ya Pak ya. Betul. Mau ngapain aja, mau kemana aja, mau istirahat, mau nge-mall, mau jalan-jalan, semuanya sudah ada di kawasan tersebut. Betul, Lisa. Berbicara soal konsep perhitungan keuntungan investasi nih, dalam kepemilikan apartemen tuh gimana tuh Pak? Konsep perhitungannya berbicara tentang keuntungan investasi nih kalau kita punya apartemen. Ya, yang pastinya sih pasti capital gain ya, dibandingkan kita investasi di landed. Ya, karena biasanya apartemen itu dibangun di posisi-posisi yang strategis, di mana pasti nilai dari capitalnya itu lebih tinggi. Saya nggak bilang jauh ya, lebih tinggi dibandingkan di konvensional resident landed ya. Ya kan. Kemudian juga kita uniknya memang kita di Balikpapan Superblok ini kita ada konsep kondotel untuk investasi. Sebenarnya hampir mirip sama apartemen, dan ini betul-betul kita bisa mendapatkan satu keuntungan ya, dari profit sharing dari pengelolaan kondotel tersebut. Gitu. Ibaratnya privilege ya lah Pak ya. Iya. Dengan investasi di kepemilikan apartemen. Nah terus Pak, kalau ngebahas soal apartemen ini kan juga pasti banyak yang mempertanyakan ya, perihal legalitas nih Pak, sama status kepemilikan jangka panjang apartemen. Karena sebenarnya masih banyak mungkin yang agak ragu ya antara beli, let's say beli rumah atau beli apartemen nih. Ya. Dari segi legalitas dan soal status kepemilikan. Nanti mungkin bisa di-share nih Pak. Kalau untuk apartemen, biasanya untuk bangunan bertingkat itu, status legalitasnya itu biasanya strata title. Dan sudah dipastikan kalau untuk UBI dan Aeropolis, kita punya apartemen, itu status legalitasnya adalah strata title. Itu jelas. Jadi ada suratnya juga gitu loh. Yes. Ya, ada sertifikatnya juga. Cuma dia sertifikatnya strata title. Seperti itu. Jadi sudah jelas ya Pak ya. Terus Pak, kalau misalnya apartemen sama kondotel, ini masih banyak yang agak, kalau awam kan masih agak bingung nih Pak. Iya. Hotel sama apartemen apa sih Pak? Yang terus lebih menguntungkan yang mana sebenarnya? Oke, mungkin kalau saya mau jelasin sedikit ya, perbedaan yang mendasar. Yes. Perbedaannya dulu, apabila kondotel, ya, kondotel itu unit yang kita beli sudah fully furnished. Sudah fully furnished. Dan itu desainnya semua sudah ditentukan oleh manajemen dan pengelola. Jadi datang udah gitu ya. Betul, beda dengan apartemen. Kalau apartemen biasanya kita beli itu dalam keadaan kosong. Paling mungkin kalau ada dapat bonus dari developer itu biasanya AC gitu ya. Yang lainnya bebas. Kosong. Dan kita bisa menentukan desain kita sendiri untuk apartemen kita. Kalau kondotel tidak bisa. Kita beli sudah termasuk furnish dan dikelola oleh manajemen pengelola. Oh, I see. Jadi kita itu kondotel, ya kan? Nggak boleh nambah-nambahin gitu Pak misalnya? Nggak boleh. Boleh ya? Itu nggak bisa. Mana tuh udah gitu? Ya, dan saya mau jelaskan selanjutnya ya kan, kalau kondotel itu dikelola oleh manajemen
Oke. dengan perhitungan nanti ada yang namanya ROI dan profit sharing. Mm-mm. Jadi kemudian dikelola oleh manajemen dan pengelola. Jadi nanti ada perhitungan ROI dan profit sharing. Sementara kalau apartemen itu tidak. Jadi kalau kita mau sewain ke orang ya berarti kan itu 100% Hak kita ya Pak ya. yang dapat. Tapi kalau dikelola oleh kondotel ini, ya kan itu nanti ada profit sharing. Ya. Yang Jadi ketiga perbedaannya adalah ya. uh, untuk kondotel kita udah nggak pusing lagi yang namanya biaya service charge, biaya listrik, biaya air, karena itu sudah dikelola oleh pengelola. Lain dengan apartemen. Kalau apartemen kita setiap bulan harus bayar namanya listrik, air apabila ada pemakaian dan service charge. Dan lain-lain ya Pak Dan ya. yang lain-lain. Nah, kalau mengenai keuntungan, saya rasa ini lebih arahnya ke kita punya kegunaan. Pada saat kita mau membeli kondotel atau apartemen ini, kita mau pakainya sebagai apa? Apakah kita investasi ataukah kita mau tinggal? Kebutuhan kita tinggal. Nah, ini harus tahu dulu. Kalau kita mau kebutuhan investasi, jelas lebih menguntungkan kita kondotel. Karena kita nggak usah pusing lagi. Ya kan? Tapi ada kelemahannya. Di kondotel itu kita tidak bisa tinggal di sana. Karena itu kan dikelola untuk seperti hotel lah ya. Dikelola seperti hotel. Tapi kalau di apartemen kan kita bisa tinggal sendiri. Ya kan? Dan kalau kita mau sewain anytime kapan aja bebas. Jadi ada plus minus. Kalau misalnya mengenai keuntungan ya itu tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk ditinggalkan, ya kita harus pilihnya apartemen, lebih menguntungkan. Tapi kalau misalnya kita mau investasi, saya rasa di kondotel jauh lebih menguntungkan karena kita sudah tidak ada lagi namanya cost maintenance atau apa, semuanya sudah dikelola oleh pengelola. Ya, jadi itu perbedaan dari kondotel dan apartemen tadi udah sangat jelas ya dijelasin sama Pak Denny. Dan kalau misalnya untuk investasi, jadi sebenarnya tergantung tujuan kita. Betul. Pilihan kondotel ataupun apartemen itu mau penggunaan sendiri ataupun untuk investasi. Tapi kalau untuk investasi lebih disarankan ke kondotel ya Pak ya. Oh iya. Kondotel untuk apartemen untuk pemakaian sendiri. Dan selanjutnya nih Pak Denny. Ya. Menurut Bapak, kapan sih masa paling tepat untuk membeli ataupun investasi sebuah properti? Apa ada perbedaan waktunya nggak sih Pak kayak untuk investasi rumah, apartemen, dan ruko? Sebenarnya tidak ada perbedaan, itu semua tergantung dari kebutuhan kita. Tapi kalau menurut saya, yang masa yang tepat untuk berinvestasi itu adalah sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini dalam masa-masa pandemi, Yes. di mana banyak developer memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Biasanya seperti itu, ya. Termasuk di Balikpapan Superblok di masa-masa pandemi ini, kalau kita menghubungi marketing itu ada kemudahan-kemudahan tersendiri. Ya mungkin tanda kutip saya bilang mungkin harganya bisa ada diskon atau seperti apa. Jadi sekarang waktunya tepat untuk berinvestasi properti karena untuk investasi yang lain saya rasa zaman pandemi ini agak sulit ya, mesti atau kendaraan aja atau apa, sekarang keadaannya lagi kurang baik. Iya. Jadi waktu terbaik untuk berinvestasi, mau di apartemen, mau di rumah, mau di ruko, adalah sekarang ya. Sekarang. Oke Pak, sekarang juga saya investasi Pak. Ayo. Teman-teman peserta yang udah bergabung, kalau kalian masih penasaran nih, kapan waktu terbaik untuk investasi? Sekarang juga. Saya jadi kayak ini, kayak marketingnya ini Pak. Iya. Tadi ini tadi kan kita juga udah bahas ya kalau misalnya calon pembeli itu pertimbangannya apa-apa aja. Nah, terus kita membahas nih Pak tentang di bawah naungan Wulandari nih. Kan ada dua nih Pak, ada Ruby dan juga Aeropolis. Ya. Perbedaannya di antara kedua ini apa sih Pak?
sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah yang membedakan di antara Ruby dan juga Aeropolis apartemen? Ya, oke. Jadi kalau apartemen Ruby itu kan sebenarnya apartemen pertama yang kita bangun di Balikpapan Superblock. Itu adanya persis di seberangnya. Ada orang lagi anjing. Witel. Halo. Ya, halo Pak. Ada terganggu ya ini ya? Oke, sudah aman ya Pak ya? Ya, masih lancar di sana? Masih Pak. Lancar jaya Pak di sini Pak, mendengarkan Bapak. Oke, saya di sini hilang nih, blank. Ya, nggak apa-apa, saya lanjut aja ya. Jadi Ruby Tower ini apartemen yang pertama yang kita bangun, posisinya di seberangnya Mall Pentasiti. Karena posisinya pada saat ini sudah sold out, ya maka di tahun 2019 kita itu launching Aeropolis yang posisinya adanya di atas Mall Pentasiti. Berarti lebih mudah lagi untuk dia mengakses mall, bisa langsung mengakses mall dari apartemen Aeropolis yang terkoneksi langsung dan terkoneksi juga dengan Aquaboom Water Park. Jadi perbedaannya adalah apartemen Aeropolis ini apartemen yang lebih baru yang kita buat lebih mudah lagi untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas pendukungnya. Tapi kalau yang di Ruby juga bisa mengakses kan Pak? Bisa. Cuma harus menyeberang. Dan lebih new gitu ya Pak ya? Betul, ini lebih near, lebih baru. Perbedaannya sih hanya itu aja. Lebih ke ini apa ya? Kalau di Ruby sendiri sama di Aeropolis ada berapa unit Pak masing-masing Pak? Kalau di Ruby itu sekitar 170-an unit. Halo? 170 unit ya Pak ya? Iya, betul. Kalau untuk di Aeropolis sendiri Pak? Itu 200-an. Oh, 200, lebih banyak di Aeropolis ya Pak? Betul. Iya, sebentar satu lagi saya punya di situ ya Pak ya. Amin ya. Amin Pak. Kan habis bincang-bincang sama Pak Denny nih. Ya. Nah, terus Pak berbicara tentang apartemen Ruby dan juga Aeropolis. Ya. Dibandingkan dengan beberapa apartemen di Balikpapan kan lumayan banyak ya Pak ya. Nah, kasih tahu kita dong Pak, kenapa kita harus memilih Ruby ataupun Aeropolis? Apa yang membedakan, apa yang menjadi daya jual lebih nih dari apartemen di Ruby dan juga Aeropolis? Yang jelas kalau memilih di Ruby dan Aeropolis, mungkin saya boleh bilang di Balikpapan ini nggak ada mungkin yang bisa lebih baik dari Aeropolis. Nggak ada yang lebih bagus ya Pak ya? Bukan saya terlalu over, enggak. Tapi saya sendiri pun bukan karena saya berada di BSB, tidak. Tapi di mana ada kita bisa tinggal, ya, diapit oleh 2 mall, yang jelas kebutuhan apapun ada di sana, ya kan. Kemudian juga ada klinik dari segi kesehatan. Ketiga dari segi permainan anak-anak kita punya water park di Aquaboom. Kita juga ada office tower, Palm Tower. Kita juga ada hotel 2. Di sana ada Astara dan ada Jatra. Yes. Jadi kalau menurut saya tinggal di Balikpapan dan memilih apartemen di Ruby ataupun di Aeropolis, itu kemudahan untuk mengakses semuanya ya Pak ya. Akses semuanya sudah sangat tercukupi. Ya kan? Jadi kalau menurut saya investasi di BSB ini sudah tidak salah. Menurut saya. Bukan karena saya berada di sini, enggak. Tapi karena saya punya tips, ya kan, memilih investasi itu, ya kan, harus dipikirkan nilai capital gain-nya. Nah, itu dia Pak. Sekalian kita bahas aja kalau gitu ya Pak ya. Boleh, iya.
Kalian tuh tips untuk memilih investasi yang tadi barusan dijelasin sama Pak Denny. Silakan Iya. Pak. Kita itu memilih investasi, ya kan, harus memikirkan jangka panjangnya. Karena kalau saya berbicara saya aja, dulu waktu pertama kali saya umur mungkin masih 20-an, dan saya memaksakan untuk bagaimana caranya saya punya properti. Dan kalau saya hitung dari kekuatan saya, itu tidak memungkinkan. Nggak memungkinkan dari gaji saya untuk saya bisa membeli satu properti, bayar DP-nya pun tidak memungkinkan. Ya, jadi saya harus berpikir bagaimana untuk bisa menutupi kekurangannya. Pada saat itu ada pilihannya, ada dua. Anda mau investasi di rumah, atau Anda bisa investasi di apartemen. Pada saat itu ada pilihan saya dua, mungkin saya tidak sebut, ya kan. Kalau di perumahan itu harganya kurang lebih sekitar 700 jutaan saya bisa harus beli. Misal 700 juta nih. 700 jutaan. Dan ada satu, ini posisi di Jakarta ya. Jadi posisi di Jakarta. Ada lagi satu lagi apartemen yang hanya 250 juta studio pada saat itu. Kalau dengan posisi saat itu saya tidak akan memungkinkan untuk bisa beli rumah landed yang harga 700 jutaan. Tapi saya mau punya properti. Bagaimana caranya? Saya memberanikan diri untuk bisa cari. Waktu itu kan kita beli, ada pilihan beberapa bank yang kerjasama. Jadi ini pada saat itu saya nothing tulus, walaupun harus katakan kredit 15 tahun, saya jalanin. Yang pada prosesnya sebenarnya kita tidak bisa tahu kemungkinan Anda di tahun ke-8 bisa melunasi, atau kemungkinan Anda di tahun ke-5 bisa melunasi, tapi konsepnya adalah Anda harus berani dulu. Karena seperjalanan kita hidup itu kita tidak akan bisa tahu rezeki kita di depan itu seperti apa. Tapi kita harus berani ngambil dulu. Ambil dulu, waktu dulu saya ambil yang paling panjang dulu 15 tahun. Oh, kita tidak ada yang tahu, dalam waktu mungkin belum sampai 5 tahun saya udah bisa lunasin. Pada saat itu ya. Ya kan, ini kan trik investasi. Dari yang 250 juta, saya jual, saya ganti lagi yang 500 juta, yang tinggian kemudian sudah lunas, saya ganti lagi. Itulah tips investasi sebenarnya seperti itu. Dari yang kecil dulu. Mulai dari yang terkecil. Betul. Kedepannya gimana? Yang paling penting adalah kita mau memberanikan diri untuk bisa berinvestasi di properti. Karena tidak akan ada salahnya. Seperti itu, Lisa. Yang penting mulai aja dulu ya, Pak ya. Ya, harus berani. Harus berani. Ya. Karena apalagi kan juga pasti banyak peserta kita ini kan millennials nih, Pak. Oke, iya. Pekerja yang nggak semuanya udah usaha properti nih. Ya. Seperti saya sendiri kan juga pasti pengen lah punya properti ya, Pak ya. Jadi emang benar-benar mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Denny pastinya sore hari ini. Yang penting berani aja dulu, yakin ya, Pak ya. Tapi kalau tiba-tiba pandemi gimana, Pak? Pasti ada jalannya. Ada aja rezeki. Badai pasti berlalu. Sama kita berusaha ya, Pak ya. Betul. Siapa tahu mulai ambil yang paling lama kayak Pak Denny 15 tahun, 3 tahun udah lunas ya, Pak ya. Ya, betul. Amin. Tapi ya seperti yang tadi Pak Denny sampaikan ya, ambil yang terkecil kemudian ibaratnya diputar lagi ya, Pak ya. Ya, betul. Itu diputar lagi sebagai modal kita untuk bisa. Kalau nggak ada yang kecil kita nggak mulai dari yang kecil, nggak akan ada yang besar. Kita harus mulai dari yang kecil. Kalau mau hitung-hitungan gaji nggak nyampe-nyampe, Pak. Kebeli ya, Pak ya. Nggak akan kebeli, dan Anda tidak akan pernah beli-beli. Dan kalau Anda nggak pernah beli satu, nggak akan ada dua. Benar. Nggak akan ada tiga.
Karena ketika kita sudah punya, otomatis juga effort kita untuk melunasi tersebut, otomatis kan juga usaha kita jadi ekstra gitu ya Pak ya. Mungkin ada saran saya nih buat yang muda-muda. Buat yang muda-muda Anda yang umurnya baru 20-an, ya kan, mulai beli dari sekarang. Karena Anda masih punya jalan yang cukup panjang untuk bisa berinvestasi lebih lagi. Jangan takut, ya kan, yang penting mulai dulu. Bener. Mumpung masih muda ya Pak ya, masih pada kuat cari cuan ini Pak. Kita nggak akan tahu kok perjalanan kita ke depan seperti apa gitu. Tapi kalau kita ada niat yang baik, ya kan, tujuan yang baik, pasti ada jalannya. Pasti. Jadi dimulai dari kapan? Dari sekarang. Dari sekarang. Oke, Pak Denny, kemudian juga tadi kita berbicara soal apartemen Ruby dan juga Aeropolis. Nah, kita mau nanya yang agak detail nih Pak. Ya. Terkait rate nih untuk Ruby Tower dan juga Aeropolis. Itu starting dari berapa sih Pak? Ini maksudnya rate untuk apa nih? Rate untuk kita sebagai pemilik atau kita mau sebagai pemilik Pak? Langsung beli dong, kata Bapak tadi. Oke, kalau kita sebagai pemilik, ya kan, saya mungkin tidak bisa bicara pasti. Mungkinan kalau di apartemen itu rate-nya kurang lebih antara 180 juta sampai 200 juta per tahun ya. Itu starting from atau sudah pakem? Kalau kita sewakan, mungkin nilai rata-rata ya. Kalau kita sewakan per tahun ya. Untuk di sekian. Iya, betul. Nilai investasinya ya kalau misalnya kita mau sewakan ke orang atau apa gitu. Itu berarti sudah including apa aja Pak? Yang jelas itu cuma sewanya aja. Mengenai servis, charge, pemakaian listrik, air itu pasti ditanggung oleh penyewa. Iya. Penggunanya Pak ya. Fasilitas semua pasti dapat. Fasilitas dapat. Oke. Ya. Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita sore hari ini, pastinya di BPN Connect volume yang ke-10. Pak, gimana sih cara menilai sebuah properti itu tidak termasuk overprice? Maksudnya dengan kemampuan kita yang segini, gimana cara kita menilai? Ya. Kita menilainya yang pertama dari lokasi. Pasti itu. Ya, lokasinya di mana. Kemudian ada fasilitas apa aja di sana. Ya. Dan kita harus lebih jeli lagi yang ketiga. Kalau saya akan perhatikan yang namanya spesifikasi bangunan. Itu penting juga. Sama kualitas bangunan. Apabila memang kita nilai itu cukup baik, maka kita tidak akan merasa overprice. Tidak ada kata overprice ya Pak ya? Itu kan ada satu kepuasan tersendiri. Benar-benar. Tapi poin-poinnya ya seperti itu yang saya bilang, lokasi, fasilitas, kemudian kualitas bangunan, ya kan, dan spesifikasi bangunannya. Pastinya ada harga, ada kualitas ya Pak ya? Pasti. Oke, kita akan masuk ke beberapa pertanyaan. Sedari tadi sudah lumayan banyak nih Pak yang nanya. Ya. Oke, kita akan cek dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama nih dari mana nih? Dari Manda Pahlevi. Pertanyaan pertama, saya bacain ya Pak ya. Ya. Bertanya, kira-kira apa ya keunggulan investasi di properti dibanding instrumen investasi lain? Dan bagaimana cara menarik daya generasi milenial untuk berinvestasi pada properti? Pertanyaan dari Manda tadi Pak yang pertama. Langsung ya, saya jawab ya. Ya, langsung aja Pak. Oke. Properti ini sifatnya adalah permanen. Ya, dimana kalau misalnya mungkin properti ini kan banyak ya, ada ruko, ada rumah tinggal, ada apartemen. Ya, dimana sifatnya ini permanen yang harganya itu tidak pernah ada namanya kata turun. Dia selalu naik. Karena apa? Kebutuhannya selalu ada. Yes. Jadi ada kekurangannya. Kekurangannya mungkin ini tidak bisa dilikuidkan sesegera mungkin.
kalau yang namanya properti ya. Tapi ini adalah investasi jangka panjang. Dan ini menjadi satu kebutuhan primer kalau menurut saya tempat tinggal ini. Ya kan? Apalagi Anda yang mungkin, mohon maaf, ada yang belum memiliki rumah sendiri atau tempat tinggal sendiri. Ini udah harus menjadi prioritas pertama untuk dibela-belain, untuk punya properti. Yang kedua, risknya kecil, resikonya kecil, karena barangnya kan ada. Seperti itu ya. Kira-kira menjawab nggak? Yang pertama menjawab Pak. Kemudian juga bagaimana cara menarik daya tarik untuk millennials? Di pertanyaan pertama, daya tarik untuk millennials nih Pak, untuk berinvestasi pada properti. Kalau saya lihat, memang dari zaman saya pun ya, anak-anak milenial ini sekarang harus bisa belajar. Mungkin dari kita yang harus bisa mengencourage. Ya. Kayak saya aja ya, saya aja merasa saya menyesal. Kenapa saya menyesal? Karena saya sudah agak terlambat tahu ini. Ya kan? Udah agak terlambat. Nah, karena nggak ada yang mengencourage. Ini mumpung ada acara-acara seperti ini, sebenarnya baik sekali untuk bisa mengencourage anak-anak milenial ini yang masih muda-muda ini. Anda tuh punya banyak kemudahan untuk bisa berinvestasi. Yes. Ya kan, jangan mungkin ya sorry ya, mungkin banyak yang pikirannya masih ke tempat lain karena saya juga pernah muda yang masih mungkin lebih arahnya nggak berpikir ke arah investasi, mungkin karena masih ada orang tua, masih ada yang lain, masih bisa tinggal di rumah orang tua. Tapi kalau Anda bisa siapkan itu sedini mungkin, ya kan, karena Anda juga masih punya sumber daya yang besar, kita mau kredit aja, kredit apapun, kalau Anda masih dalam masa produktif, itu sangat mudah sekali sebenarnya. Lebih cepat di-approve-nya. Lebih cepat dibandingkan yang sudah tua-tua. Nah, ini butuh satu hype-nya gitu loh. Biasanya teman-temannya, kalau misalnya teman-temannya tuh udah suka namanya investasi, kita beli ini lu, temennya punya gitu, itu menjadi satu hype untuk bisa investasi sama-sama gitu loh. Ya kan? Tips dari saya, cobalah mulailah dari yang nggak usah terlalu yang wah dulu. Dari yang kecil-kecil aja dulu. Nanti dari sana akan bisa berkembang. Yes, intinya juga harus ada kesadaran dari kembali ke millennials-nya ya Pak ya. Tuh, karena kalau mindset-nya udah pikir, saya kalau beli investasi, ada 500-700 juta, apalagi sekarang mungkin udah harganya 1M gitu, saya nggak mungkin lah untuk itu. Nggak ada kata nggak mungkin sebenarnya. Kalau itu kita bisa breakdown, ya kan, kita tahu cara menghitungnya, ya kan, itu akan possible sebenarnya. Akan possible kok, bukan nggak possible. Yang tadi saya bilang, saya triknya adalah saya panjangin dulu waktunya, panjang, nggak ada masalah. Nanti kalau saat memang ada jalannya, kita bisa percepat, kita percepat. Nah, Pak, menarik nih tadi berbicara soal breakdown nih Pak. Iya. Apakah ada tips secara teknis mungkin ya Pak ya? Misal dari pendapatan kita setiap bulannya, apakah kita bisa menggunakan untuk investasi properti maksimal berapa persen Pak ibaratnya? Apakah ada tips yang sedetail itu dari Pak Denny? Kalau ditanya berapa persennya, ya kalau ini tergantung ya. Yang sehatnya adalah antara 20 sampai 30%. Itu yang sehatnya. Tips investasi ya. Tapi kalau dulu sebelum saya menikah, 50%. Pokoknya mulai aja. Tahu 50%. Ya kan, nah ini kan beda-beda ya, setiap orang kan beda-beda. Kalau kita ngomong persentasi ini beda-beda. Ada yang mau juga agak sedikit slow, ya kan, ada yang mau sedikit kenceng, ya kan. Tapi normalnya sehatnya kalau Anda bisa menyisihkan 20-30% untuk investasi, saya yakin Anda masih bisa hidup layak kok. Cuma masalahnya mau apa enggak. Tapi pasti ada yang dikorbankan. Pasti ada yang dikorbankan. Entah biaya apa itu yang dikorbankan,
Anda harus bisa breakdown. Betul ya Pak ya. Ya, Anda harus bisa breakdown itu, ya kan? Mana yang benar-benar kebutuhan primer dan mana Iya. yang bisa dipepet-pepetin gitu. Karena kalau kita ngomong ini, ya kan saya ngomongin masalah breakdown ini, saya 3 jam ke depan nggak akan selesai. Karena itu Anda harus benar-benar disiplin. Itu teknis sekali ya Pak ya. Sekali pengeluaran Anda semua harus dihitung semua. Ya kan, dari makan, ya kan, dari jalan-jalan, dari yang kasih orang tua apa segala macam, itu semua mesti di breakdown dan harus disiplin. Kalau nggak disiplin ya nggak bisa juga. Harus konsisten ya Pak ya. Ya, betul. Jangan awal-awal aja udah kencang, ketika udah punya jadi Iya, betul. benar. Tapi kan kalau udah kredit kan nggak bisa, mau nggak mau kan dipaksa untuk bisa konsisten. Mau nggak mau effort kita harus lebih lagi ya Pak ya. Nah, itu kenapa saya bilang harus kita bisa memberanikan diri masuk, ya kan, bayarlah DP dulu, entah itu 5 juta, entah itu 10 juta, tanda jadi. Kalau Anda sudah jadiin itu udah merubah hidup Anda. Benar. Beranikan dulu bayar itu, menurut saya, ya kan. Nanti di perjalanannya mau diputar bagaimana caranya itu udah Ya. nanti menjalani ya Pak ya. Oke, tadi udah cukup terjawab juga ya. Sekitar paling aman 20-30%. Tapi kalau berani lebih dari itu, mulai sekarang. Kalau kata Pak Denny ya. Oke Pak Denny, pertanyaan kedua Pak. Ya. Dari Vigo Agung. Saya sebagai developer perumahan pada masa pandemi ini mengalami kerugian. Sehingga saya merasakan gulung tikar pada saat ini. Pak, apakah ada tips dan juga peminjaman yang memudahkan saya dalam membangkitkan kembali perumahan yang sedang saya bangun ini? Pak, ini pertanyaan real sekali nih sepertinya ya Pak ya. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Denny. Ini pertanyaan sadis ini kalau menurut saya. Ya kan? Karena memang benar terjadi ya Pak di masa pandemi ini, memang semuanya serba turun dan ini juga dialami oleh pertanyaan kedua tadi ya Pak ya. Betul ya. Jadi saya mengambil satu prinsip dasar ini. Bagaimana caranya di masa seperti ini Anda punya properti itu menjadi suatu kebutuhan dan masih bisa menarik. Saya nggak tahu ini siapa Pak Agung ya tadi ya? Pak Agung ya, betul pertanyaannya ya? Pak Vigo Agung Pak, benar. Pak Vigo Agung, oke. Saya nggak tahu letak posisinya di mana dan ada fasilitas apa. Yang saya cuma mau mengajak adalah di zaman pandemi ini harus bisa dibuat satu keadaan di mana ini kompleks sih. Jadi gini, berapa besar? Jangan kita melihat berapa besarnya dulu semua. Kita harus bisa pecah-pecah, bagi-bagi. Mungkin ya saya ini sedikit aja. Mungkin apa yang bagian depan dulu, ya kan? Dibuat satu bukan promo ya, diperbaiki, ya kan? Dibuat sesuatu yang menarik untuk supaya orang mau berinvestasi di sana. Yang jelas mungkin dari segi price juga harus dipikirkan. Ya kan, harus bisa menarik. Ini Pak ya. Iya, harus ada sesuatu yang dijual. Orang kalau misalnya dalam masa kayak seperti ini membeli properti Anda itu menguntungkan. Itu yang tadi saya bilang korelasinya ke pertanyaan tadi, kapan sih waktunya tepat kita membeli properti? Iya. Itu sekarang. Kenapa? Banyak sekali sekarang berlomba-lomba semua developer memberikan sebuah kemudahan untuk supaya propertinya ini bisa jalan. Nah, ini kan menjadi satu keuntungan buat investor ya. Benar Pak. Saat ini untuk bisa membeli properti. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya dari segi pendanaan atau yang lain-lain, nah itu saya belum bisa jawab gitu ya. Iya, karena ini kan pertanyaannya sangat strategi ya, strategi penjualan lah ya. Semoga cukup terjawab ya Pak Vigo Agung. Oh ya, juga tadi ada pertanyaannya dan juga peminjaman yang memudahkan
untuk membangkitkan kembali perumahan yang sedang saya bangun ini? Kalau tips kan tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Apakah ini sebenarnya lebih teknis lagi ya pertanyaannya Pak Ya, ya? betul. Iya. Ya, ini pasti harus dipropos lah ya. Saat ini kan cuma bank yang bisa memberikan fasilitas itu, kerjasama dengan bank. Ya, untuk bisa bekerja sama ya kan, apakah dari segi kredit, apakah dari segi permodalan, saya masih belum tahu apakah di propertinya Pak Agung itu masih ada sesuatu yang harus di-develop, Yes. ya kan? Ya ini kan harus dipropos ke bank pastinya, itu. Oke, semoga cukup terjawab Pak Vigo Agung. Dan kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Karina Hasiani. Pak, kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan seseorang yang baru memulai yang namanya investasi properti dan harus dihindari? Jadi kesalahannya apa saja dan apa yang harus dihindari, Pak, untuk memulai investasi properti? Ya, kebanyakan kesalahannya adalah latah, ikut-ikutan. Itu kesalahan terbesarnya. Sebenarnya kita harus bisa menganalisa yang tadi saya bicarakan. Yang pertama adalah Anda mesti tahu dulu, ya kan, ini lokasinya di mana. Yang kedua, pengembangnya siapa? Ya, Anda harus benar-benar tahu ini pengembang yang punya integritas baik. Jangan Anda, wah ada properti di sini gitu ya. Terus pengembangnya ini siapa ya, kok nggak dicari tahu dulu ya kan, nggak didalami dulu. Ini sangat penting, pengembangnya siapa ya kan. Yang ketiga, Anda harus berpikir dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, ini saya punya properti akan jadi apa, akan seperti apa. Itu harus benar-benar dipikirin. Jangan cuma asal ikut-ikutan, kadang-kadang kan, wah ini beli di sini udah ikut aja gitu loh. Karena murah ya kan, oh jalan aja gitu. Nggak bisa, ini mesti benar-benar harus dicek. Seperti itu kira-kira. Itu penting. Yang terakhir ya itu ya, saya bilang ada aspek bangunan, ya kan, spesifikasi, kualitas bangunan, semuanya itu semua harus dicek. Pak ya, itu kan teknisnya Pak ya. Yang paling penting adalah yang pertama trusted pastinya ya. Lokasi sama pengembangnya. Pengembangnya jelas. Ya. Juga jangan latah, tapi memang harus menyesuaikan dengan apa kebutuhan kita, bukan ngelihat yang lain beli, ikutan beli juga, tapi apa yang memang sebenarnya kita butuhkan dan pastinya yang trusted ya Pak ya. Betul, sama status kepemilikan ya, penting. Jangan sampai salah, status kepemilikannya nggak jelas lagi. Ya kan, status kepemilikan juga harus penting, itu harus diperhatikan. Nah, banyak kejadian ya Pak ya. Iya, betul. Jadi harus lebih percaya lagi. Sebelum beli pastinya kita harus melakukan pengecekan lah ya. Ya, betul. Oke, kita masih berikan kesempatan beberapa kali lagi. Berapa pertanyaan lagi? 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Oke, tadi sudah ada 3 pertanyaan. Tadinya kan kita mau informasikan 3 pertanyaan saja Pak. Namun karena ini lumayan banyak yang bertanya, jadi kita berikan kesempatan untuk 2 penanya lagi. Boleh ya Pak Denny ya? Boleh. Oke, ya, pertanyaan keempat dari Joseph. Bagaimana cara membaca, memilih, serta meneliti investasi properti yang akan kita beli, ini akan menghasilkan return yang memuaskan? Simple, membacanya itu ya dari apa yang kita bisa dapat dari properti tersebut. Contoh misalnya gini, kita beli satu properti ya kan, di mana di lingkungan di sana kita akan lihat kalau dia mau ke rumah sakit jaraknya berapa lama. Ada rumah sakit enggak? Ada pasar enggak? Ya kan, untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian sekolah gimana? Ya kan? Itu yang tadi saya bilang, lokasi ini sangat penting untuk bisa menentukan. Kalau misalnya kita mengambil satu properti yang memang dia sangat strategis, ya itu sudah bisa dipastikan. Ini kan manusiawi ya, sebenarnya hal yang paling mudah.
Kalau kita mau beli contoh aja, kita mau beli handphone misalnya, kita kan pasti akan lihat fiturnya. Bisa apa aja ini fiturnya? Dibandingkan kita beli handphone yang mungkin fiturnya terbatas. Kan seperti itu. Pasti dia nilainya jauh lebih tinggi. Dan kemudian kita harus lihat dia untuk pengembangan ke depannya seperti apa. Di lingkungan dia itu pengembangannya masih ada apa. Selama kawasan itu masih berkembang, maka nilai investasi kita masih akan terus bisa naik. Seperti itu. Jangan sampai stagnan. Ya kan, yang kita bahayakan itu. Kita sudah berinvestasi, kemudian stagnan, nggak ada yang ngisi, sepi, kemudian nilainya drop. Tapi di mana kalau kita beli satu investasi properti, kalau banyak demand-nya, udah otomatis harga pasti naik. Dan pasti kita akan diuntungkan. Ya, kira-kira menjawab ya? Semoga menjawab ya Pak Joseph ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Denny. Dan pertanyaan terakhir pada sore hari ini di BPN Connect volume yang ke-10. Bagaimana cara perusahaan properti Bapak dalam memberikan kemudahan kepada nasabah, terutama generasi milenial agar mencicil rumah dengan DP yang murah? Ya, nanti bisa langsung hubungi marketing kami, tapi mungkin saya akan jawab ini Pak. Agak sedikit ya. Kita pasti akan memberikan satu kemudahan dalam hal tata cara pembayaran. Ya, tapi teknisnya berapa mungkin bisa langsung bisa menghubungi marketing kami. Ya, yang jelas dari hal pembayaran itu pasti akan ada satu kemudahan yang diberikan. Ya kan, untuk milenial ya. Contoh misalnya apakah DP-nya bisa dicicil, ya kan, selama ini kan DP ini harus bayar full ya kan. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa menghubungi marketing kami. Langsung saja nanti menghubungi marketing dari PT Wulandari Bangun Laksana ya. Informasi detail seputar cicilan ataupun keringanan untuk millennials nih mau mencicil apartemen ataupun properti ya. Ya. Oke, tadi pertanyaan terakhir Pak Denny, terima kasih. Ya. Pak, habis bertanya-tanya nih, nanti kan kita akan memilih satu orang ya. Kita satu orang beruntung yang akan mendapatkan saldo link aja pada sore hari ini, pastinya masih di BPN Connect volume yang ke-10. Nah Pak Denny, kita main game sebentar ya Pak. Ya, oke. Kita akan game singkat. Jadi gamesnya ini pada sore hari ini ya Pak ya, saya akan memberikan 2 kata. Nanti Bapak pilih saja lebih prefer yang mana. Oke. Contoh ya Pak ya, misalnya kondotel atau apartemen. Bapak lebih, jadi ini pertanyaan cepat aja Pak jawabnya. Oke. Pertanyaan spontan aja. Nanti Bapak pilih lebih prefer yang mana. Ya. Oke Pak Denny. Oke. Balikpapan Jakarta Pak. Balikpapan. Kemudian apartemen apa klaster? Apartemen. Ya. Mall atau ruko? Mall. Kenapa mall Pak? Lebih lengkap kok. Lebih lengkap ya Pak? Iya, lebih lengkap. Kok mau punya ruko sendiri gitu Pak? Iya. Mall. Lebih lengkap. Kemudian lebar atau tinggi? Lebar. Harga atau fasilitas? Fasilitas. Ada harga, ada fasilitas ya Pak ya? Iya, fasilitas. Kan kita maunya kebutuhan. Karena ini udah ada harga, ada fasilitas juga ya Pak ya? Harga murah, kalau saya nggak dapat fasilitas, saya juga nggak mau juga. Ini saya fasilitas. Iya Pak. Kemudian kenyamanan atau keamanan? Keamanan. Keamanan, safety first ya Pak ya? Iya dong. Karena kalau kita udah feeling safe, otomatis nyaman juga ya Pak ya? Nyaman belum tentu aman. Kemudian Iya. Halo Pak Denny. Ya. Ini agak delay ya. Cukup jelas Pak, agak delay.
Ya agak Sekarang masih delay, Pak? enggak nih, enggak. Sudah Dia aman. masih play sedikit. Pak, beberapa pertanyaan terakhir secara cepat, Pak. Ya, Bisnis atau rekreasi? bisnis. Tapi tetap butuh rekreasi ya, Pak ya? Betul, betul. Tapi kan utama dulu. Lanjut, cash atau kredit? Kredit. Kredit. Udah pasti kredit. Kreditnya kapan? Mulai dari sekarang. Langsung hubungi marketing ya, Pak. Iya. Kemudian, menunggu atau menjemput? Jemput dong, Pak. Jemput. Menjemput. Seperti sekarang ini juga ya, setelah webinar langsung jemput properti Anda. Pertanyaan terakhir, Pak. Membuat atau mengembangkan? Mengembangkan. Membuat sekarang aja. Mengembangkan. Benar. Karena kadang memulai itu ya Pak ya, tapi mempertahankan yang sulit ya Pak ya. Oke Pak Denny, terima kasih banyak Pak untuk waktunya pada sore hari ini. Sebelum kita tutup webinar kita pada sore hari ini, mungkin ada statement dari Pak Denny yang mau disampaikan. Ya, jadi statement saya yang saya juga pikirkan dari awal yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk generasi milenial, saya mengencourage untuk Anda bisa punya properti sedikit mungkin karena sumber daya itu masih sangat besar. Jangan terlambat, mulai sekarang, mulailah dari yang kecil. Saya yakin Anda bisa lewatin ini semua dan menjadi sukses. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat, dimulai dari sekarang. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Denny Rehendra selaku General Manager Estate dari PT Wulandari Bangun Laksana. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya pada sore hari ini untuk share ke kita semua ya Pak ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu Pak dan sukses pastinya. Ya. Oke, kita menyapa kepada peserta-peserta pada sore hari ini yang sudah bergabung. Sudah lumayan banyak ya pada sore hari ini ya. Kita mau menyapa kepada Sobat IndiHome, apakah masih stay sampai dengan penghujung webinar kita pada sore hari ini? Nah, kita sekali lagi mau ingatin nih untuk Sobat IndiHome. Sobat IndiHome tuh apa sih? Mungkin sebagian sudah ada yang jadi Sobat IndiHome, tapi mungkin yang baru bergabung siapa tahu mau langsung gabung jadi Sobat IndiHome. Jadi Sobat IndiHome ini adalah program untuk mendapatkan penghasilan tambahan di mana saja dan kapan saja. Nah caranya gimana? Mudah banget, sekarang tuh udah zamannya sosmed, kalian bisa mendapatkan menghasilkan pundi-pundi cuan dari sosmed kalian. Nah caranya gampang banget, kalian tinggal mengarahkan kepada orang-orang untuk melakukan registrasi layanan IndiHome melalui link yang kalian berikan. Nah nanti setelah mereka melakukan registrasi akan mendapatkan poin dan poin itu bisa ditukarkan dengan uang tunai. Nah dari situ dapat pendapatannya buat teman-teman dari Sobat IndiHome. Dan juga kita ingatkan kembali untuk hari ini tadi sebenarnya kita memberikan kesempatan untuk 3 penanya. Tapi karena lumayan banyak pada sore hari ini ya, jadi kita memberikan kesempatan kepada 5 orang penanya yang tadi dan kita akan memilih 1 dari 5 orang pertanyaan tadi, best of the best. Pertanyaan tadi yang sudah dijawab pastinya oleh Bapak Denny Rehendra selaku General Manager Estate PT Wulandari Bangun Laksana dan akan diberikan hadiah saldo di link aja pastinya. Kemudian juga kita ingatkan kembali untuk semua peserta yang sudah bergabung di Zoom meeting pada sore hari ini, mungkin tadi ada yang terlambat masuk atau mungkin pengen nonton lagi dari awal. Kita membahas seputar keadaan bisnis properti di masa pandemi, juga kita membahas mengenai pengalaman dalam bidang properti dan bahkan juga tips investasi di properti. Semua kita kupas secara tuntas di BPN Connect volume yang ke-10 ini tentang mempertahankan dan mengembangkan bisnis properti di masa pandemi. Langsung oleh narsumnya. Nah, kalian bisa nonton ulang nanti di YouTube IndiHome Balikpapan. Make sure buat subscribe
kemudian like dan juga kalian boleh share, kalian boleh komen. Nah, kalian boleh bangun engage dengan IndiHome Balikpapan. Dan buat kalian yang mau daftar Sobi ataupun berlangganan IndiHome bisa langsung klik link yang ada di description box. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Bapak Denny Rehendra yang sudah bergabung, sudah memberikan informasi pada sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di BPN Connect volume yang ke-11.